Kalau ada pemerintah yang tidak suka kritikan dari masyarakat, ya pemerintah itu tolol. Kopi dulu. Kritis dan kritik, apa sih bedanya? Kalau kritis, dia sifat yang melekat pada individu, di mana individu itu tidak mudah menerima. Apa yang tidak mudah diterima ini ya? Kalau dia itu kebijakan publik, maka kebijakan publik itu dia akan filter dulu. Jadi sifat semacam inilah yang menghendaki nantinya seorang individu itu untuk melakukan orasi atau menyampaikan narasi, idenya. Dalam proses dia menyampaikan narasi atau menyampaikan idenya itu atau argumentasinya ini, itu adalah disebut kritik. Jadi kritik itu lebih kepada tindakannya, kritis lebih kepada sifatnya. Gimana dengan ketika dokter menyatakan bahwa anak Anda dalam kondisi kritis? Nah, jadi pada konteks kalau di dunia medis, kritis itu bermakna ya kondisi pasien yang sangat parah. Nah, tapi kalau dalam kondisi yang berbeda pada konteks yang lain, kritis itu bermakna sifat seseorang yang tidak mudah menerima. Ketidakmudahan menerima inilah yang menghendaki dia untuk melakukan filternisasi. Nah, proses filternisasi ini dalam dunia akademik itu disebut dengan proses analisa. Ya, menganalisis sesuatu, dan proses analisis dia harus melihat objektivitasnya bagaimana, empirisnya bagaimana, proses identifikasinya bagaimana, dan proses falsifikasinya seperti apa. Nah, setelah semuanya terampung dan dia mendapatkan argumen yang kuat untuk misalnya kalau kebijakan publik misalnya itu kenaikan BBM. Setelah dia melakukan filternisasi dan dia sudah memiliki ide akan hal itu, dia sampaikan idenya. Dia sampaikan baik itu dalam bentuk pidato, ya kan, orasi, ya kan, atau dia sampaikan di dalam diskusi-diskusi ide-ide itu. Nah, tindakan itu disebut kritik. Orang yang melakukan ini disebut kritiko. Jadi seperti itu. Jadi kritik sama kritis beda. Kalau kritis lebih kepada sifat, kalau kritik itu tindakan. Nah, apa tujuan kita mengkritik kebijakan publik atau kinerja pemerintah, atau kinerja instansi tertentu misalnya? Tujuannya adalah menyuarakan aspirasi rakyat, di mana aspirasi itu betul-betul pro rakyat. Gitu. Dalam hal ini, dia juga sedang melakukan politik. Tapi politiknya adalah politik nilai, bukan politik kekuasaan. Jadi beda ya. Kalau politik nilai, jadi kegiatan demonstrasi itu berangkat dari nurani kemanusiaannya. Kalau politik kekuasaan, kegiatan demonstrasinya itu berangkat dari kepentingan kekuasaan untuk menekan kebijakan yang ada di ranah kepemerintahan pada kondisi tertentu, begitu. Itu bedanya. Jadi kritik itu tujuannya ke sana. Yang kedua, tujuan kritik itu adalah untuk menyampaikan ide, gitu. Untuk menyampaikan ide dalam hal ini teman-teman adalah bentuk kecintaannya kepada pemerintah, gitu. Bentuk kecintaannya kepada instansi tertentu, atau bentuk kecintaannya kepada keluarga. Karena bisa saja kita mengkritik keluarga tertentu, ya kan? Karena mungkin misalnya keluarga itu adalah teman kita, saudara kita, kerabat kita, ya kita kritik. Kritiknya, oh kamu nih jangan begini, kamu jangan narkoba lagi. Nah, ini bentuk kritik, tapi dalam bahasa larangan. Jadi teman-teman, kritik itu adalah bentuk kecintaan.
Jadi kalau ada pemerintah yang tidak suka kritik, ya bisa jadi bahwa pemerintah itu adalah tolol. Ya, kalau ada pemerintah yang tidak suka kritikan dari masyarakat, ya pemerintah itu tolol. Karena tidak mau menerima kecintaan rakyatnya kepada dirinya. Jadi begitu ya, kalau kritik sama kritis. Semoga konten ini bermanfaat.